Ya, di sebelah kiri saya ada kelompok yang akan juga membahas tentang hasil penelitiannya selama 3 hari di Desa Batu Nampar Selatan, khususnya yang menyangkut tentang faktor-faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah. Ya, karena kita melihat di Desa Batu Nampar ini memang ada beberapa anak yang tidak sempat melanjutkan pendidikannya. Dan berikut kita akan mendengarkan komentar mereka. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikannya? Bagaimana hasil teman Anda? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenapa terjadi anak putus sekolah? Di sini kami menyimpulkan ada 5 faktor. Selain dari faktor-faktor yang kemarin kita dapatkan dari pas acara pembukaan itu, yaitu faktor ekonomi, faktor pergaulan, kemudian jauhnya lokasi sekolah, yaitu karena berjarak sekitar 5 km, maaf. Kemudian ada yang faktor yang tidak menyukai guru, karena tidak menyukai guru akhirnya dia putus sekolah. Kemudian faktor perceraian, ini dikarenakan ibu dan bapaknya terpisah. Ya, ibu dan bapaknya terpisah. Si anak lebih banyak daripada informan kita tinggal bersama ibunya. Yang dimana ibunya ini kadang-kadang ada yang ada yang tidak merespon keinginannya untuk bersekolah, ada juga yang merespon, tetapi anak ini sendiri terkadang-kadang tidak mau untuk bersekolah. Kemudian faktor lain yang kami temukan ada, tapi tidak tidak kami simpulkan di sini, yaitu faktor kesadaran anak akan penghasilan orang tuanya. Misal kami sempat mewawancarai seorang informan yang bernama Ahmad Salman. Mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa anak ini mau sekali sekolah, tapi karena melihat keadaan saya dan penghasilan saya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan memberikan kesempatan kepada adiknya untuk lanjut sekolah. Dan dia pergi ke Singapura untuk menjadi TKI di sana, TKW, sehingga dari hasil itulah dia menambah penghasilan orang tua sekaligus sebagai biaya sekolah untuk adiknya. Dia punya 4 orang anak, tetapi yang satunya sudah menikah dan satunya lagi masih kecil, dan di bawah anak yang ke Singapura itulah yang bersekolah. Cuma satu-satunya. Kemudian tadi teman Anda mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Ya, dari Anda sendiri kenapa faktor ekonomi ini merupakan penyebab terjadinya anak putus sekolah? Dan informan itu mengatakan seperti apa? Tentu saja di sini faktor ekonomi sangat menunjang untuk anak-anak yang putus sekolah. Di sini saya menemukan namanya Bapak Mahmudin sebagai informan. Dia mempunyai penghasilan satu hari itu 15.000 sampai 200.000, yaitu sekitar 60 sampai 200 ikan yang berharga yaitu sampai 200.000. Per kilonya itu 15.000. Pada musim yang dibilang bagus, sedangkan musim yang tidak bagus. Pada musim yang bagus itu Pak Mahmudin mendapatkan ikan sekitar 200, sehingga anaknya bisa bersekolah. Dan faktor yang kedua yaitu faktor pergaulan. Di sini kita menemukan anak-anak putus sekolah karena pergaulannya yang... Pergaulan seperti apa itu? Pergaulan yang di pinggir pantai. Dia lebih senang di pinggir pantai daripada sekolah. Oh gitu. Iya. Biasanya nongkrong di pinggir pantai Ya, sambil berarti kesadarannya sangat rendah ya? Iya, kesadarannya. Berarti pengaruh pergaulan teman-temannya gitu? Iya, pengaruh pergaulan teman-temannya itu yang menyebabkan dia putus sekolah. Dan juga ada yang kedua itu faktor minat. Ya, kenapa Anda mengatakan faktor minat itu? Karena di sini anak-anak jarang yang mau belajar. Dia lebih enak-enakan ikut di pantai mencari ikan sama ibu bapaknya. Gitu. Minatnya sekolah nggak ada. Dan dukungan dari orang tuanya itu didukung, tapi anak-anaknya lebih senang di laut daripada bersekolah.
Oh, kemudian tadi Anda mengatakan juga ada faktor yang lain pernikahan dini ya? Iya. Ya, kenapa Anda mengatakan pernikahan dini? Memangnya di sini banyak terjadi pernikahan dini? Iya, karena perempuan di pesisir pantai biasanya memilih untuk menikah usia dini, yaitu pernikahan dini, dan ada juga faktor penunjangnya yaitu pernikahan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Oh, ada hamil di luar nikah. Iya. Anda temukan yang hamil di luar nikah itu, mengaku nggak dia? Pertamanya sih dia itu malu untuk mengakui bahwa dirinya itu hamil di luar nikah, tapi karena bujukan dari saya, akhirnya dia mengakui bahwa dia menikah karena hamil ya? di luar nikah. Dan waktu itulah dia berhenti sekolah. Iya, waktu itu dia masih duduk di bangku SMP kelas 2. Terus tadi sepertinya teman Anda mengatakan bahwa ada juga takut guru. Kenapa harus takut sama guru? Karena gurunya galak sih menurut mereka. Terus ada faktor lain nggak? Yang Anda temukan sendiri? Faktor lingkungan. Kenapa lingkungannya itu? Kan di sini di Desa Batu Nampar ini sendiri para gadis sering mengikuti ciloka. Oh, ciloka. Iya. Ciloka itu apa? Lagu Sasak. Ya, kenapa dengan lagu kelompok ciloka ini mempengaruhi untuk putus sekolah? Mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam grup ciloka itu karena lebih menyenangkan dan tidak susah untuk belajar. Ya, dan latihan-latihannya itu terkadang di luar sekolah sehingga tidak pergi. Iya. Terus jadi apa yang Anda bisa simpulkan secara keseluruhan dalam arti dari semua faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah, faktor apa yang lebih mendominasi khususnya yang ada di Desa Batu Nampar? Ya, saya dari perwakilan dari kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa ada 5 faktor yang paling mendasar di sini yang yang menyebabkan anak putus sekolah. Yang pertama faktor ekonomi, kemudian perceraian, faktor minat dan kesadaran. Minat dan kesadaran ini kami jadikan satu, tapi memiliki unsur yang berbeda. Misalnya kesadaran dalam arti dia putus sekolah karena melihat keadaan orang tuanya, tapi faktor minat sendiri dia berasal dari dalam sendiri. Dia tidak memiliki rasa atau semangat untuk bersekolah. Pengertian terhadap kondisi perekonomian orang tuanya. Terhadap kondisi Akan tetapi yang paling dominan menyebabkan terjadinya anak putus sekolah itu apa? Karena ini kan ada beberapa faktor. Ya. Faktor apa? Karena pasti ada salah satu faktor yang paling mendominasi. Apa itu? Ya, dari 15 informan yang kami tanyakan, khususnya dari anak kelas 4 sampai 1 SMP, itu mengatakan hampir sama malas sekolah gitu. Malas sekolah artinya kenapa malas sekolah dia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Artinya jawaban-jawaban yang kami temukan itu hanya seputar malas saja. Malas sekolah, terus lebih enak gini-gini, artinya nongkrong-nongkrong pertemuannya tanpa saya secara pribadi dari informan tersebut melihat bahwa ada ajakan dari temannya. Artinya dia seperti tidak diajak tapi mau sendiri untuk terlibat di dalam kelompok itu. Salah satu penyebabnya kenapa mereka begitu dominan karena ada yang nggak sekolah. Oh, berarti pengaruh pergaulan ya? Iya, banyak teman-temannya yang nggak sekolah. Akhirnya dia yang sekolah ikut-ikutan untuk bergaul. Pengaruh pergaulan. Terus tadi kan teman Anda tadi mengatakan bahwa malas sekolah. Dan apakah Anda juga menemukan informan malas sekolah itu? Kalau dia malas, apa yang penyebabnya? Ya, yang saya temukan itu dari informan pergaulan juga. Ya, dia itu berhenti sekolah karena pergaulan dan alasannya itu jarak sekolahnya terlalu jauh. Oh, jarak sekolahnya terlalu jauh. Oh, kemudian jarak sekolahnya terlalu jauh. Sedikit ya, apakah tidak ada upaya pemerintah ini? Ini sedikit untuk solusinya gitu. Ya, meskipun Anda anak putus sekolah saja. Iya, upaya dari pemerintah saya menginginkan dia memberikan mobil angkutan umum supaya anak-anak di Desa Batu Nampar tidak ada kendala untuk sampai di sekolahnya dan tidak ada alasan untuk sekolah. Tapi setelah adanya kendaraan itu, apakah masih ada yang tidak berminat, malas untuk pergi sekolah?
Nah ini kan perlu diketahui juga bahwa mobil ini baru 1 tahun, Pak. Ya, mobil ini baru 1 tahun ketika desa ini terbangun. Tetapi kebanyakan dari informan kami ini tamat dari kelas 4 sampai kelas 1 SMP, yang artinya jauh sebelum mobil ini datang. Oh ya. Ya, jauh sebelum Tapi mobil ini intinya di ada. sini adalah faktor malasnya itu karena pengaruh teman-teman sebaya. Ya, terutama yang tidak sekolah Oh, dari ya. awal. Itu yang Ya, menyebabkan jadi mereka. itulah tadi kelompok 2 khususnya yang mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah di Desa Batu Nampar, yang mana ditemukan ada beberapa faktor, namun yang paling mendominasi adalah pengaruh teman sebaya, di mana teman sebaya ini ada salah satunya yang memang tidak sekolah sehingga dapat mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Ya, dan selanjutnya saya akan beralih pada kelompok lain.